Banjarmasin merupakan kota yang menyimpan banyak sekali cerita-cerita bersejarah. Cerita-cerita tersebut memiliki dampak tersendiri bagi kemajuan kota Banjarmasin. Dan salah satu yang paling berdampak adalah sejarah dari mengapa terbentuknya Benteng Tatas hingga terbentuknya Masjid Sabila Murtadin. Dalam dunia perdagangan dan maritim Eropa, Banjarmasin yang dikenal dalam kamus kalangan kulit putih dengan sebutan Benda Marvin pada abad ke-18, di samping kota-kota lainnya di Kalimantan yang dikenal seperti Borneo, Hormata, Marudo, dan Lava. Pada tahun 1606, armada dagang dari Kamar Dagang Kerajaan Belanda, yaitu VOC, mengunjungi Banjarmasin. Misi dagang VOC ini juga dibarengi dengan misi penjajahan, yakni memonopoli perdagangan lada serta mengincar beberapa kekayaan alam yang masih dikuasai Kesultanan Banjar, seperti batu bara yang berada di kawasan Pengaron. Awalnya, Belanda memang tak berani mengutak-atik kekuasaan Kesultanan Banjar. Namun, sejak wafatnya ulama paling berpengaruh di tanah Banjar, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari 1984 sampai 1227 Hijriah atau 1770 sampai dengan 1812 Masehi. Upaya perluasan kekuasaan VOC Belanda makin terbuka di Kesultanan Banjar yang berpusat di Kayu Tangi. Namun, pada akhirnya Belanda berhasil menginventasi suksesi Kesultanan Banjar. Belanda berhasil meretakkan dinasti Sultan Suryansyah dengan mengangkat Pangeran Tamjidillah dibantu Prabu Anom sebagai penguasa tanah Banjar dan menyingkirkan Pangeran Hidayatullah dari dinasti kerajaan yang sah. Hal ini memicu terjadinya perang Banjar yang meluas hingga ke pedalaman Kalimantan. Pola kontrol yang terpusat menjadikan Belanda mendirikan pusat kekuasaannya di tanah Banjar, yaitu di Pulau Tatas. Mereka kemudian membangun benteng yang kuat bernama Port Pantatas. Sebelum perjanjian, VOC memang mendapat hak atas Pulau Tatas yang masuk dalam wilayah Banjar Lama Banjarmasin pada tahun 1756. Menurut tata kota di Batavia yang membagi pemukiman dalam beberapa klaster berdasar etnis, hal serupa juga diterapkan di wilayah yang berdekatan Benteng Tatas sebagai kontrol Belanda. Berdasar pada Stadsblad 1888 nomor 84, Belanda menjadikan Tatas sebagai kawasan pemukiman elit kulit putih, khususnya Belanda, dengan membagi beberapa zona wilayah pabean, penjara, kediaman residen atau penguasa kota, rumah bola de Kapel, serta membangun dua pasar, yakni Pasar Lama dan Pasar Baru, serta Jalan Kertak Baru. Setelah berpuluh-puluh tahun menjadi benteng dan juga asrama tentara Belanda, tanpa adanya sejarah yang diketahui lebih lanjut mengenai Benteng Tatas, pada akhirnya, sejak awal kemerdekaan, tokoh-tokoh Banjar seperti Haji Hasan Basri, pejuang kemerdekaan, Haji Maksid, mantan gubernur Kalsel, Haji Yusi, mantan Pangdam, dan sejumlah alim ulama lainnya dengan kata sepakat membuatkan tekad bercita-cita untuk membangun Masjid Raya. Direncanakan pembangunan Masjid Raya semula bekas lokasi sebuah hotel, tapi atas saran Amir Mahmud pada saat itu, menjabat sebagai Pangdam 10, Lambung Mangkurat, serta Haji Abrani Sulaiman sebagai Gubernur Kalimantan Selatan, lokasi pembangunan dipindahkan ke areal asrama tentara Pulau Tatas. Setelah pemilihan lokasi di Pulau Tatas sudah resmi ditetapkan, maka atas prakarsa Amir Mahmud sebagai Ketua Badan Koordinasi Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, diundanglah tim ahli dari ITB untuk membuat perencanaan pembangunan Masjid Raya tersebut. Namun, rencana sempat terbengkalai dan tertunda. Ini karena terjadi G30 SPKI 1965. Baru tahun 1974, rencana pembangunan Masjid Raya ditinjau kembali dan diolah pada saat Subarjo menjadi Gubernur Kalimantan Selatan, yang menargetkan bahwa pembangunan akan selesai dalam waktu kurang lebih 10 tahun. Sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap ulama besar almarhum Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari 1710 sampai dengan 1812 yang selama hidupnya memperdalam dan mengembangkan agama Islam di Kerajaan Banjar atau Kalimantan Selatan sekarang ini, maka Sabila Murtadin dijadikan nama pilihan untuk Masjid Raya ini, yang mana diambil dari nama kitab yang dikarang oleh almarhum Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.
Singkat cerita, Masjid Raya Sabil Muhtadin sudah selesai dibangun, yang mana mulai dibangun pada 10 November 1974 hingga selesai pada Oktober 1979. Masjid Raya Sabil Muhtadin ini dibangun di atas tanah yang luasnya 100.000 meter persegi. Bangunan masjid terbagi atas bangunan utama dan menara bangunan utama. Luasnya 5.250 meter persegi, ruang tempat ibadah 3.250 meter persegi, ruang bagian dalam yang sebagian berlantai 2, luasnya 2.000 meter persegi. Menara masjid terdiri atas satu menara besar yang tingginya 45 meter dan 4 menara kecil yang tingginya masing-masing 21 meter. Pada bagian atas bangunan utama terdapat 2 menara besar dengan garis tengah 38 meter, terbuat dari bahan aluminium sheet color berwarna emas yang ditopang oleh susunan kerangka baja, dan kubah menara kecil dari setengahnya 5 dan 6 meter.